Jalan-jalan ke pantai pakai kulot. Ketemu wisatawan menyanyikan lagu. Sungguh berkesan Festival Tanah Lot. Tahun depan pasti kami tunggu. Baik, Bapak Ibu hadirin, bersama-sama kita membuka acara Tanah Lot Art and Food Festival keempat. 3, 2, 1. Lupa kan kadang nuka polsek. Bapak kau nih ada bin orang sing bin koordinasi bi gomeran kau jadi bisa ada bin sing jadi ada bin teko. Pak Adam jawab. Siapa Pak? Oh gitu. Ya bin lagi bagaimana hadir gitu. Coba cek ya miring ya buka siot Kang iki sami punulan ya main apa ya yang di tabanan saya kadang-kadang di Nadia jam berapa jalan gini
Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Bupati, izinkan di kesempatan yang baik ini saya lagi memperkenalkan diri pada hadirin. Mungkin Pak Dandim belum kenal di mana sejatinya rumah Wakil Bupati. Di kesempatan yang baik ini saya memperkenalkan diri. Sejatinya saya lahir di tempat ini. Dari kecil saya bermain di tempat ini. Saya tahu persis perkembangan DTW Tanah Lot ini. Di tempat kita duduk ini dulu tempat parkir pada tahun 80-an. Nah, begitu pesatnya perkembangan dari Tanah Lot itu sendiri, sehingga kita lihat keindahan yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita menyaksikan keindahan Tanah Lot yang tidak ada tandingannya di Indonesia, bahkan di dunia. Perlu tepuk tangan ini. Ingin yang membacakan sambutan Bapak Bupati Tabanan, dan Bapak Bupati tidak bisa hadir di kesempatan ini. Dikian mewakili mendadak, baru tahu tadi diturun di mobil saya harus mewakili Bapak Bupati karena beliau pesawatnya pagi ke Jakarta mengantar masyarakat kita yang memperingati bulan Bung Karno di Jakarta sebanyak 1.200. Sebentar yang juga mengikut sore pesawat Nitya. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir di kesempatan ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Bapak Mahendra Putra. Untuk semua sudah hadir. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Ibu Rosalin Petrima Krisyanti. Makasih Bu sudah hadir di Tanah Lot. Yang saya hormati Panglima Kodam Udayana atau beliau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolda Bali atau yang mewakili, Bapak Danrinam 9 Udayana atau yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali atau yang mewakili, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan, Ido Cokordo Anglura Tabanan, Ido Penglingsir Puri Kediri Taniwangian Gigiang, Asisten Sekda Kabupaten Tabanan, para Kepala Badan Dinas Bagian pada Sekda Kabupaten Tabanan, Camat Kediri, Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan, Manajer dan Pengurus Badan Pengelola Tanah Lot, Pengelola Objek DTW se-Kabupaten Tabanan, para perbekal se-Kecamatan Kediri, para undangan tokoh masyarakat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan sebuah pantun. Nah, ini di Kabupaten Tabanan ini sudah menjadi kebiasaan kita sebelum memberikan sambutan kita menyampaikan sebuah pantun. Tujuannya adalah bagaimana kita semangat dalam kegiatan apa saja. Mudah-mudahan ini pantun bisa nyambung dengan kegiatan kita di pagi hari ini.
jalan-jalan ke pantai pakai kulot. Kurang kompak ini karena kita di Bali becik ya. Yang ulang. Jalan-jalan ke pantai pakai kulot. Ketemu wisatawan menyanyikan lagu. Sungguh berkesan Festival Tanah Lot. Tahun depan pasti kami tunggu. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ido Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerto waro nugrahonya pada hari ini Warespati Wage Uku dulu kita dapat hadir dalam Tanah Lot Food Festival yang keempat 2023. Desa Brabang dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya merasa gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diselenggarakannya kegiatan festival ini yang menampilkan tradisi budaya dan kuliner tradisional potensi Kabupaten Tabanan di Desa Brabang ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur atau yang mewakili di Festival Tanah Lot ini. Hadirin yang saya hormati, Tanah Lot sudah sangat dikenal di seluruh dunia sebagai destinasi wisata dengan keunikan dan keindahan panorama yang didukung pemandangan pura luhur Tanah Lot serta beberapa tempat suci yang berada di sekitarnya. Keunikan dari Tanah Lot adalah kita dapat melihat sunset dari awal sampai terbenamnya matahari secara sempurna. Keindahan alam yang sangat luar biasa ini sering disebut sunset in paradise, yang patut kita syukuri, kita jaga dan kita lestarikan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Potensi yang tersedia tidak akan berarti apa kalau tidak digali dan dikembangkan sehingga menjadi potensi daya tarik bagi wisatawan untuk datang menikmati keindahan alam yang ada. Langkah melaksanakan Tanah Lot Festival sangat tepat karena selain sebagai ajang promosi dan memperkenalkan budaya yang ada, juga sekaligus dapat menyaksikan keindahan panorama alamnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Brabang sudah mampu tampil melihat potensi yang ada dan mau berupaya membangun daerahnya untuk lebih maju. Nah, ini sudah saya himbau kepada masyarakat saya, Desa adat Brabang, mari kita jaga. Tadi sudah disampaikan bahwa keindahan alam kita di sini sangat luar biasa, tidak ada satu-satunya di dunia bahkan. Tapi saya sebagai pimpinan di kabupaten menghimbau sekali lagi, mari terus berbenah, terutama tentang dagang. Nah ini, karena biasanya kita di dalam tempat pariwisata ini, ekonomi kreatif itu selalu menampilkan hal-hal yang sifatnya dagang-dagang yang tentunya itu berasal dari daerah kita sendiri, dan di situ biasanya normatif selalu ingin menampilkan yang terbaik, tetapi di situ kadang-kadang menjadi amburadul. Saya berharap dan manajer Tanah Lot tolong masyarakat yang berdagang itu harus ditertibkan, terutama tidak boleh jualan lewat trotoar. Karena keindahan ini ketika ditunjang oleh kebersihan, keamanan lingkungan, pasti Tanah Lot ini akan lebih maju dari apa yang kita lihat hari ini. Karena PAD Tabanan itu sendiri semua sebagian besar bahkan 50% datang dari DTW Tanah Lot. Artinya di situ kita mari berjaga bersama-sama, terutama di adat kita jangan terbuai dengan hasil yang sudah kita dapatkan pada hari ini.
sehingga kita bisa tingkatkan di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu nangun satkerti loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, saat ini nama Tanah Lot Desa Braban sudah sangat terkenal dengan pantai dan panorama yang sangat indah, serta menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras, kreativitas, dan inovasi-inovasi baru agar kunjungan wisata bisa meningkat dan di daerah wisata ini menjadi semakin berkembang di Desa Braban. Pada kesempatan ini saya berharap kedepannya akan ada lagi event-event lain yang bisa dilaksanakan di sekitar kawasan PTW Tanah Lot agar dapat membantu mempromosikan Desa Braban sebagai destinasi daerah wisata unggulan di Kabupaten Tabanan. Kepada anak-anak muda di Desa Braban, saya berpesan untuk selalu berpikir positif, kreatif, dan meningkatkan kualitas diri agar bisa bersaing menjadi yang terbaik. Berbuat yang positif dengan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membangun dan memajukan daerah wisata di sekitar Desa Braban. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Tidak lupa, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Panitia Tanah Lot Food Festival dan semua pihak yang ikut mendukung dan memeriahkan acara ini. Semoga Ido Sang Yang Widi Waso, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing kepada kita semua untuk kesuksesan jalannya festival ini. Dan saya tutup sambutan ini sekali lagi dengan pantun. Pergi ke dermaga melihat kapal, jangan lupa membeli jam tangan. Mari meriahkan Tanah Lot Festival untuk kesuksesan pariwisata Tabanan. Demikian sambutan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan saya hadiri Antuk Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Tabanan, Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gede Sanjayo SEMJ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Wakil Bupati untuk kembali ke tempat. Terima kasih, luar biasa. Jadi beliau lahir dan besar di sini. Jadi beliau tahu sekali bagaimana perkembangan dari Tanah Lot hingga saat ini ya. Pasti beliau juga sangat bangga sekali ya. Betul sekali, bangga menjadi anak Tabanan tentunya. Bangga menjadi orang Tabanan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali yang sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Asisten, disilakan. Sebelum saya membacakan sambutan gubernur, lalu saya sampaikan, ianya Bapak Gubernur Bali dengan hadir pada hari yang baik dan yang berbahagia ini. Akan tetapi dalam tugas beliau yang begitu padat dan juga pada hari ini yang berkaitan dan yang terkait juga dengan pariwisata kita, itu khususnya adalah yang berkaitan dengan kedatangan nasional bersama
Bapak Menteri Hukum dan HAM, kita melihat apa yang menjadi keberlanjutan dari pariwisata kita, seperti apa yang menjadi program beliau dalam visi 64 Balinya. Maka dari itu dia menugaskan kepada saya untuk membacakan sambutan. Izin kepada semua saudara-saudara saya membacakan sambutan gubernur. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tabanan, ini sekaligus teman saya. Yang saya hormati Deputi Bidang Produk Wisata Penyelenggaraan dari kegiatan ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, jadi Bu, ada yang belum tahu, nah ini wisata selenggara. Ya banyak event-event ini di bawah beliau ya. Jadi kita tetap bersinergi Bu ya. Bagaimana mengemas untuk kota di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Tabanan yang saya hormati, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan atau yang mewakili, yang hormati, yang banggakan Komisi Ramurah itu saya beri Tabanan. Kemudian dari Sakeng Niriki yang saya hormati dari Puri Kerapitan ya Pak Wakil ya, Puri Kerapitan saya hormati. Puri Kediri ya, Pak Anggot yang makan gih tadi, cara ukur Pak Anggot dan pakai dari Puri Kediri yang saya hormati pelisirnya. Kemudian saya hormati di sini ada dari pengurus daripada ya, DTW Tanah Lot ini yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua PRRI Tabanan, kemudian yang saya hormati Ketua BPPD Tabanan, dan undangan yang hadir pada acara ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam sehat, penuh semangat. Pertama, marilah kita satukan dan haturkan puja seperti angayu bagir hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asum tertewara nugrahnya kita bersama-sama kembali bisa hadir di tempat ini dalam acara pembukaan Tanah Lot Festival 2023, di mana sudah 2 tahun kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Sekarang sudah endemi. Ya, mari ini ya, tangan dulu ini ya. Pandemi bukan merupakan yang menghalangi kita bergerak, tetapi pergerakan kita jadi tersendat, gitu kan. Saya berharap tahun 2023 ini pariwisata Bali sudah bisa mulai bangkit dan kembali seperti kondisi sebelum adanya pandemi. Dan penyelenggaraan event seperti ini adalah salah satu upaya kita untuk menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke Bali. Event-event budaya seperti ini menjadi salah satu daya tarik pelengkap di mana akan bisa memberikan sajian tambahan bagi wisatawan yang berkunjung ke daya tarik pariwisata. Pelaksanaan event budaya seperti Tanah Lot Festival sangat relevan dengan arah pembangunan pariwisata Bali sesuai visi Nangun Sakerti Loke Bali, yaitu pariwisata berbasis budaya
yang berkualitas dan bermartabat. Saat ini pemerintah Provinsi Bali terus melakukan penataan terhadap segala potensi yang dimiliki Bali, baik manusianya, alamnya, dan budayanya secara seimbang, baik skala maupun niskala. Ya, tadi Pak Wakil sudah memberikan isyarat itu bagaimana menjaga lingkungannya ya untuk keberlangsungan yang daerah tujuan wisata ini bukan baru, dari dulu juga udah ada, apalagi beliau memang dari hingga di sini udah hidup dari dulu. Tetapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menghidupkan yang sudah hidup itu, ya. Nah, itu perlu ada satu kesatuan pandangan di dalam kaitan kita menghidupkan yang sudah hidup ini, dan itu hanya jalan, apalagi jalan-jalan dengan satu konsep keseimbangan skala maupun niskalanya. Dalam wujud Bali era baru yang nantinya sebagai dasar pembangunan pariwisata Bali menuju pariwisata Bali era baru. Hadirin yang saya hormati, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua karena di tahun 2023 ini sudah banyak event pariwisata yang terselenggara di Bali. Di bulan Mei 2023 lalu ada beberapa event seperti ada Bali Spirit Festival di Ubud Gianyar. Ya, tuh ibu yang dari pariwisata ya, cantik kita suka menganggur. Yo yang paling hafal ini ya, kayaknya saya tadi bisik-bisik, harusnya tambahin lagi ya. Pinter-pinter lah kita nanti digosok-gosok terus ibu kita ya. Ibu kita Kartini, Putri Sejati. Bali Rock and Blues Festival di Sanur Denpasar. Ya. Kemudian BCR Challenge di Kintamani Bangli. Ya, tadi saya cerita kalau ceritanya bagaimana ngemas Banglinya. Ya, Pak Wakil saya jelek-jelek ini pernah lah dulu di sana ya. Udah kelihatan itu. Tidak ada selengkap sebenarnya kalau kita berpikirnya itu Bangli. Ya, cita-cita saya itu belajar, saya di Guilin Cina itu Pak, lihat danau itu ya danau, tapi makanya ada sumber alam, ada alam, tapi bagaimana itu sebagai berkah bagi kita. Ya, cita-cita saya di sana sedikit bersyukurlah Pak sekarang Pak Tia sudah mulai yang sekarang itu sebenarnya Pak. Dan bagaimana di sana itu juga Bangli itu buat Kintamani-nya Ibit saja itu nyanyi di sana sejuk lembut angin di Bukit Kintamani, benar kan? Nah, itu ditata ada hutan. Jadi itu sebagai impian-impian kita, bukan saya saja tapi kita bersama. Dan Indonesia Time to Speak Up di Badung. Pada bulan Juni ini ada tenganan pengeringsingan kultur festival di Karangasem. Jatiluwih Festival di Tabanan lagi nih Pak. Bali and Bayan Travel Fair di Nusa Dua Badung kemarin nih kan, kemarin ini. Ada pesta kesenian Bali di Art Center Denpasar. Nah, kemarin kan, ini sebagai salah satu juga sebagai market gedung pariwisata kita. Dan di Nika Pantai Jerman Kultur Festival. Hebat Bali, Jerman aja dibawa ke sini. Iya kan? Hebat nggak? Tangan dulu. Orang Jerman ini di Nika Pantai Jerman. Ya, pantainya ada, makanannya juga kita bawa ke sini. Makanya Jerman jeruk manis. Yang ada di Badung, serta Tanah Lot Festival yang dibuka hari ini. Event-event ini merupakan event-event pariwisata unggulan di Bali, di mana diantaranya adalah event unggulan nasional, termasuk Tanah Lot Festival yang masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara. Masuk ini dalam Karisma Event Nusantara sebagai daerah DTW, daerah tujuan wisata. Dan Bali itu masih bertahan sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang paling terkenal di dunia. Apanya yang menyebabkan terkenal?
karena manusianya, alamnya, dan budayanya. Inilah yang harus kita jaga dan bagaimana kita menjaga. So what gitu loh bahasa milenialnya. Benar apa enggak? Maaf lah Bu, ya 7 tahun jadi juga ceritanya suka ngomong. Ya ini hafal ya sama saya. Event yang masuk dalam karisma event Nusantara adalah event masuk melalui seleksi yang sangat ketat. Seleksi Bu, dan yang sangat ketat. Ya, dan ini kalau nggak jadi ini seksi sekali nih, kan gitu. Seksi sekali sehingga menjadi event unggulan nasional melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Menjadi bagian dari karisma event Nusantara memiliki gengsi tersendiri. Selain event dipromosikan secara internasional, event juga akan mendapat support anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Ya Bu ya, benar ya? Jangan dong. Tahulah kita. Kelola sih kelola, kalau keuangan. Dan uang ase, dong ase. Dan bangkan gagaklah, bangku mati, abian penyak. Ya ini perlu disupport. Ya kan? Ini mohon maaf aja lah. Yang lelekan kayak ini ya. Pelakasan aja. Sama waktu saya di sana itu penglipuran kali itu dulu ya. Saya tantang itu Kintamani. Penglipuran bisa bagus. Kenapa Kintamani? Bisa. Ya, saya bilang ini kayak cerita saya tadi. Ini aja sampingnya aja sebut lembut angin di Bukit Kintamani. Makanya pernah itu waktu Kintamani festival saya undang itu Ahmad Albar ke sana itu. Rumah cita-cita saya satu di sana itu mainnya bikin sketnya di air itu, ya kan? Di air itu udah laku tuh. Karena waktu saya di Cina, di Guilin Cina Bu, itu ya, lo mulai event 2 bulan tiket udah habis, gak ada jualannya melalui loket, gak ada, udah habis ya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia karena telah banyak mensupport pemulihan pariwisata Bali. Ya, sampai Pak Menteri kan waktu zaman pandemi itu kantornya di Bali ya. Kementerian juga telah banyak membantu di tahun 2023 ada 6 event pariwisata yang masuk dalam karisma event Nusantara, yaitu Bali Rockin Blues Festival, ya tadi saya sebutkan ada Pesta Kesenian Bali, kemudian Tanah Lot Festival, Ubud Jazz Festival, ya Ubud Jazz Festival, kemudian Nusa Penida Festival. Nah, tadi saya mesti bisik nih, ini sebentar ini saya larinya ke Lumpung Pak, gitu ya. Kita udah mencari bocoran nih, Bapak Ibu semua udah cari bocoran. Walaupun saya bukan kadis pariwisata, kan gitu. Tapi untuk kepentingan Bali, nah ini loh kan, kepentingan Bali. Karena seperti saya katakan, rohnya itu bagaimana kita sekarang ini ke depan dalam sisi pariwisata kita ini. Bukan dijual ya jaga, ya kan? Jaga jangkris akhirnya sekarang ini kan. Kemudian pemutaran Bay Festival, ya. Pemutaran Bay Festival itu Kabupaten Buleleng, ya. Selain program Karisma Event Nusantara, tahun 2023 juga ada 4 event yang disupport oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui anggaran tugas pemerintah. Ya, berarti ini ada 2 kan supportnya. Wah, keren ini. Ya Bu, ya pulang, jangan anu lah, bosan-bosan lah Bali. Melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yaitu Tenganan Pengeringsingan, Kultur Festival yang di Karangasem, Jatiluwi Festival di Tabanan, Binika Pantai Jerman Festival di Badung, Gebuk Indi Seraya Kultur Festival. Nah ini bicaranya. Gebuk Indi kan di sana juga ada itu di Nusa Tenggara Timur ya, Gebuk Indi. Tapi kan sekarang namanya juga pariwisata, jualannya itu bukan jualan panorama, jual cerita. Benar kan? Story ini, ya. Story. Nah, saya dulu pernah. Kalau kita menampilkan kayak tarian yang kalau dalam kaitan dinner mengundang semua, udah dalam kemasan itu cair. Ini tarinya oleh tamu dengan udah diceritain di sana, benar kan? Jadi orang itu betah, ya dengan cerita juga. Dan itu Pak ya. Ya aja Pak Wakil bilang, saya dulu di sini lahir.
Pak Wakil aja lah yang di sini menimbulkan satu spirit orang untuk datang terus kan. Hadirin sekalian, dukungan seperti ini saya harap akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang hingga hal ini bisa mempercepat pemulihan pariwisata Bali. Semaraknya pelaksanaan event pariwisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Karena event pariwisata dapat melengkapi daya tarik pariwisata yang sudah biasa dinikmati. Event pariwisata ini selain menjadi sajian tambahan bagi wisatawan, akan tetapi juga menjadi media promosi pariwisata terhadap daya tarik wisata yang menjadi lokasi pelaksanaan event tersebut. Dengan semakin banyaknya event pariwisata yang bisa diselenggarakan di Bali, saya yakin kedepannya Bali akan selalu menjadi destinasi favorit bagi wisatawan dari seluruh dunia. Sekali lagi sebelum saya mengakhiri ini buka daripada festival ini, saya melihat baik saya pribadi maupun saya secara mewakili pemerintah provinsi, ITW Tanah Lot ini membuatkan ataupun menumbuhkan satu vibrasi. Jadi adanya laut, ada yang namanya parahyangannya, ada alamnya, ada manusianya. Ini vibrasi spirit yang memang sangat lengkap, ya kan? Dalam satu konsep, kalau katakan tadi saya Bangli itu ada yang namanya gunung, di sini ada negaranya. Inilah satu perpaduan yang merupakan bagian dari daya tarik untuk menarik satu wisata dan menarik daripada rasa kita di dalam kaitan untuk menjaga, membangkitkan dan melindungi daripada daerah tujuan wisata. Event boleh diselenggarakan, ya kan? Tetapi keberlanjutan event ini apa yang saya katakan tadi, itu rohnya sebenarnya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, demikian sambutan singkat saya. Maka pada hari ini, hari Kamis, ya, Kamis tanggal 22 Juni 2023, saya membuka secara resmi event dari namanya Tanah Lot, ya. Event ini lupa nih saya. Mana ya? Tanah Lot Festival, ya. Dengan resmi. Anak gelap kemegelokan, goblokan, abang penasaran. Dengan begitu berarti terbangkitkan, terlecut adrenalinnya. Dengan resmi saya buka dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Dan terima kasih. Dan Bapak Asisten kami mohon untuk tetap di tempat karena kita akan melanjutkan acara kita dengan prosesi pembukaan event Tanah Lot Art and Food Festival keempat tahun 2023. Kami undang untuk naik ke atas panggung mendampingi Deputi Bidang Produk Wisata dan Kegiatan Kemenparekraf yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Event Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kami mengundang Bapak Wakil Bupati Tabanan, Penglingsir Puri Kediri. Kami undang pimpinan DTW Tanah Lot dan juga kami mengundang Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. Kami silakan untuk naik ke atas panggung
dan disaksikan oleh Anda semua Bapak Ibu undangan. Hari ini secara resmi event Tanah Lot Art and Food Festival akan dibuka secara resmi dengan membunyikan okoka tentunya. Baik, kami akan pandu Bapak-bapak, Ibu. Baik, Sudah siap? iya sudah siap semuanya. Baik Bapak Ibu hadirin, bersama-sama kita membuka acara Tanah Lot Art and Food Festival keempat. 3, 2, 1.